Tidak semua gangguan harus kamu tanggapi. Tidak semua guncangan harus kamu lawan. Kadang, yang kamu butuhkan hanyalah diam sejenak dan membiarkan segalanya kembali pada tempatnya. Namun perjalanan ini juga mengajarkan kamu tentang kesepian yang berbeda. Bukan kesepian karena tidak ada orang di sekitarmu, tetapi kesepian karena tidak semua orang bisa memahami kedalaman yang kamu rasakan. Kamu mungkin pernah berada di tengah keramaian, tertawa bersama, berbicara seperti biasa, tapi di dalam hatimu ada ruang yang tetap terasa sunyi. Bukan karena kamu tidak bahagia, tetapi karena ada bagian dari dirimu yang tidak selalu bisa dibagikan dengan mudah. Dan itu tidak apa-apa. Tidak semua hal dalam dirimu harus dimengerti oleh semua orang. Tidak semua cerita harus kamu ceritakan. Ada keindahan dalam menjaga sebagian dari dirimu tetap utuh, tidak terpecah oleh kebutuhan untuk selalu dipahami. Karena semakin kamu mengenal dirimu sendiri, semakin kamu menyadari bahwa validasi dari luar bukanlah sesuatu yang harus kamu kejar terus-menerus. Mungkin kamu mulai melihat pola dalam hidupmu, bagaimana orang-orang datang dan pergi, bagaimana hanya sedikit yang benar-benar bertahan. Dulu mungkin itu terasa menyakitkan, terasa seperti kehilangan yang harus kamu pahami. Tapi sekarang, perlahan kamu mulai melihatnya sebagai bagian dari proses. Tidak semua orang ditakdirkan untuk tinggal. Tidak semua hubungan harus bertahan selamanya. Dan itu bukan berarti kamu kurang. Bukan berarti kamu gagal. Tetapi karena setiap orang memiliki peran dan waktunya masing-masing dalam hidupmu, ada kekuatan dalam menerima hal itu. Ada kedewasaan dalam memahami bahwa kehilangan bukan selalu sesuatu yang buruk, tetapi seringkali menjadi ruang untuk sesuatu yang lebih sesuai masuk ke dalam hidupmu. Dan semakin kamu menerima ini, semakin kamu merasa ringan. Semakin kamu tidak lagi menggenggam terlalu erat hal-hal yang memang tidak dimaksudkan untuk tinggal. Namun tetap saja, ada hari-hari di mana kamu merasa lelah. Lelah menjadi kuat, lelah menjadi tenang, lelah menjadi seseorang yang selalu terlihat baik-baik saja. Ada momen di mana kamu ingin melepaskan semua itu, ingin menjadi seperti orang lain yang bebas mengekspresikan segalanya, tanpa harus memikirkan terlalu dalam. Dan di momen-momen itu, kamu mungkin bertanya, apakah aku terlalu menahan diri? Pertanyaan itu valid, dan jawabannya tidak selalu sederhana. Karena menjadi elegan bukan berarti menekan perasaan, bukan berarti tidak pernah mengekspresikan diri. Ini bukan tentang menjadi dingin atau tidak peduli, tetapi tentang memilih dengan sadar bagaimana kamu ingin merespons hidup. Kamu tetap boleh merasa marah, boleh kecewa, boleh sedih. Bedanya, kamu tidak lagi membiarkan emosi itu menguasai arah hidupmu. Kamu mulai belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada seberapa keras kamu bisa bersuara, tetapi pada seberapa dalam kamu bisa memahami dirimu sendiri. Bukan pada seberapa banyak orang yang mengakui kamu, tetapi pada seberapa jujur kamu terhadap siapa dirimu sebenarnya. Dan dari situlah keanggunanmu tumbuh, bukan dari luar, tetapi dari dalam. Dari kesadaran yang perlahan kamu bangun melalui setiap pengalaman. Dan mungkin sekarang, jika kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari bahwa semua yang kamu lalui, semua kebingungan, semua keraguan, semua momen di mana kamu merasa tidak cukup, ternyata membentuk sesuatu yang jauh lebih kuat dalam dirimu. Kamu tidak lagi sama seperti dulu. Bukan karena kamu kehilangan sesuatu, tetapi karena kamu menemukan sesuatu yang lebih dalam. Kamu menemukan bahwa kamu tidak perlu berlari untuk mengejar pengakuan. Kamu tidak perlu berteriak untuk didengar. Kamu tidak perlu membuktikan untuk menjadi berharga. Karena nilai dirimu tidak pernah bergantung pada itu semua. Ia sudah ada sejak awal. Hanya saja kamu butuh waktu untuk menyadarinya. Dan mungkin inilah titik di mana semuanya mulai terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu yang berubah. Tidak semua gangguan harus kamu